blossoms blooming in the mountain in the early spring. Halo, perkenalkan nama saya Hani Putri Absai, absen 20. Halo, perkenalkan nama saya Adia Hanifah, absen 11. Perkenalkan nama saya Satina Kaditi Putri, absen 31. Perkenalkan nama saya Dewi Jessica, absen 10. Perkenalkan nama saya Hana Juga Prayuda, absen 19. Perkenalkan saya Olivia Punita Priambodo, absen 28. Selamat menonton. Latar belakang NICA, Netherlands Indian Civil Administration, dibentuk di Australia pada 3 April 1944 oleh pemerintah Belanda yang sedang berada di pengasingan. Tujuan pembentukannya adalah menjadi penghubung dengan tentara sekutu sekaligus mempersiapkan pemerintahan sipil Belanda di Indonesia setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, NICA datang ke Indonesia bersama pasukan sekutu AFNI. Selain membebaskan tawanan perang, tujuan utama NICA adalah mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Namun, karena Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, kedatangan NICA ditolak oleh rakyat Indonesia dan memicu berbagai pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan. Struktur organisasi NICA. Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, NICA datang ke Indonesia bersama pasukan sekutu AFNI. Selain membebaskan tawanan perang, tujuan utama NICA adalah mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Namun, karena Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, kedatangan NICA ditolak oleh rakyat Indonesia dan memicu berbagai pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya ada tokoh penting organisasi dari NICA. Yang pertama ada Dr. Hubertus Johannes van Mook. Beliau menjabat sebagai pemimpin tertinggi NICA sekaligus Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di pengasingan. Yang kedua ada Charles van der Plas, CHO van der Plas. Beliau bertindak sebagai wakil utama dan juga kepala perwakilan NICA di lapangan yang mendampingi pendaratan sekutu. Tujuan NICA yang pertama yaitu untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Yang kedua, untuk mengambil alih pemerintahan Hindia Belanda. Yang ketiga, menguasai kembali wilayah, aset, dan kepentingan Belanda. Yang keempat, untuk membebaskan serta memulangkan tawanan perang dan interniran Belanda. Dan yang terakhir, untuk menekan serta melemahkan pemerintah Republik Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaan. Kronologi peristiwa yang terjadi pada NICA adalah yaitu pada 3 April 1944 NICA dibentuk di Australia oleh pemerintah Belanda di pengasingan. Kemudian pada 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu sehingga terjadi kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan oleh Belanda serta Indonesia. Kemudian pada 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, tetapi NICA tidak mengakuinya. Kemudian pada September NICA datang bersama sekutu dan berusaha mengambil alih pemerintahan sehingga ditolak oleh rakyat Indonesia. Kemudian pada tahun 1945 sampai 1949 penolakan terhadap NICA memicu berbagai pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir pada 27 Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sehingga upaya NICA mengembalikan kekuasaan kolonial berakhir sampai situ saja. Peristiwa yang terjadi selama NICA di Indonesia.
Selama berada di Indonesia, Nica berupaya mengambil alih kembali pemerintahan yang telah dibentuk oleh Republik Indonesia. Upaya tersebut mendapat penolakan dari rakyat Indonesia sehingga memicu berbagai perlawanan di berbagai daerah. Selain perjuangan bersenjata, Indonesia juga menempuh jalur diplomasi melalui beberapa perundingan hingga Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Pihak yang terlibat peristiwa ini melibatkan pemerintahan Belanda melalui Nica, pasukan sekutu AFNI, pemerintahan Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia atau bisa disebut TNI, lalu berbagai laskar perjuangan serta rakyat Indonesia yang mempertahankan kemerdekaan. Alasan terjadinya peristiwa Nica. Peristiwa ini terjadi karena Belanda ingin mengembalikan kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Setelah Perang Dunia Kedua, di sisi lain bangsa Indonesia menolak kedatangan Nica karena telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan bertekad mempertahankan kedaulatannya. Lokasi terjadinya peristiwa Nica berlangsung di berbagai wilayah Indonesia, dimulai dari Jakarta sebagai tempat pertama kedatangan pasukan sekutu di Nica pada 29 September 1945. Konflik kemudian meluas ke berbagai daerah, seperti Surabaya, yaitu pertempuran Surabaya, Semarang, yaitu pertempuran 5 hari di Semarang, lalu ada di Bandung, yaitu Bandung Lautan Api, lalu ada di Medan, yaitu pertempuran Medan Area, dan Makassar yang menjadi pusat perlawanan terhadap upaya Belanda mengembalikan kekuasaan kolonialnya. Selain itu, penyelesaian konflik dilakukan melalui beberapa perundingan di Linggarjati, Jawa Barat, kapal USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, lalu ada Hotel Des Indes, Jakarta, yaitu perundingan Ramrayem, hingga akhirnya konferensi Meja Bundar diselenggarakan di Den Haag, Belanda, yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Nama dari peristiwa Nica ini adalah kedatangan Nica ke Indonesia bersama pasukan sekutu bertujuan untuk mengembalikan kekuasaan Belanda dan membentuk kembali pemerintah kolonial. Untuk mencapai tujuan tersebut, Nica mengambil alih berbagai wilayah strategis, melakukan operasi militer, serta menempuh jalur diplomasi melalui beberapa perundingan dengan pemerintah Indonesia. Tindakan tersebut memicu perlawanan di rakyat dari berbagai daerah, menyebabkan banyak korban dan kerusakan, serta mendorong bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan bersenjata maupun diplomasi. Konflik ini akhirnya berakhir dengan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949. Makna atau pelajaran yang dapat diambil dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak mudah dipecah oleh pihak lain. Yang kedua, memiliki semangat pantang menyerah dalam mempertahankan apa yang menjadi hak kita. Yang ketiga, mengutamakan cinta tanah air dan menghargai perjuangan para pahlawan. Yang keempat, berani membela kebenaran dengan cara bijaksana dan bertanggung jawab. Yang kelima, menghargai kemerdekaan dengan mengisi kemerdekaan melalui belajar, bekerja keras, dan berprestasi.